Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saleh, selamat sore. Selamat sore. Kabar baik ya? Kabar baik, kebetulan saya masih di Lampung ini, Bang. Oh, ini abang juga baru pulang drone ini di Magelang. Nah, ini Ya, saya monitor saya dengar-dengar di ribut-ribut lagi di grup WA itu terkait Menteri Kebijakan Menteri SDM Pak Bahlil yang akan menghapus pengecer LPG maupun penjual di warung LPG, sehingga masyarakat cukup ada pangkalan. Nah, ini masyarakat banyak yang ramai. Ya banyak ramai karena namanya pangkalan kan dalam satu desa kan cuma satu itu. Nah, Ya, ya, ya. terus pangkalan juga banyak yang menolak karena ramai masa satu desa beli di situ. Ya kan. Nah, bagaimana menurut Dinda dengan kebijakan Pak Menteri itu? Jadi begini, Bang Saleh, apalagi saya, Bang, ya. Jadi yang selama ini getol menyuarakan bahwa Prabowo itu lebih baik daripada presiden yang lainnya, bukan berarti kita mengatakan Pak Prabowo ini mengalahkan yang lainnya, tapi paling tidak kita berkeyakinan dan kita sampaikan ke masyarakat bahwa Bapak Prabowo ini sanggup membawa Indonesia lebih maju ke depannya, ya. Dari tahun Hmm. 2008 kami berjuang keras untuk menjadikan Pak Prabowo jadi presiden dan alhamdulillah 2024 jadi presiden, ya. Ketika beliau jadi presiden, tentunya kami berharap sanggup membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, ya. Ya, ya, ya. Jadi sementara dalam berapa bulan ini, Bang, dari tanggal 20 Oktober dilantik itu kan beliau sudah menunjuk menteri-menterinya. Ya. Kita nggak protes, marah pun nggak kita, Bang. Ya, karena kita yakin pilihan Pak Prabowo itu tepat. Betul. Siapa jadi menteri apa itu jelas. Tapi kenyataannya, Bang, saya perhatikan beberapa minggu ini menteri-menteri ini justru buat blunder. Dan Hmm. kita khawatirkan kalau tidak diambil sikap yang tegas dari Bapak Prabowo, ini akan memperburuk citra, ya, mendegradasi apa namanya, mendegradasi, sorry, ikut motor, Bang, ya. Jadi saya kebetulan tinggal di pinggir jalan ini. Jadi gini, kebijakan yang diambil oleh menteri-menterinya ini buat blunder dan tidak kalau tidak diambil sikap yang tegas oleh Bapak Prabowo sebagai presiden, ini akan memperburuk citra dan mengurangi rasa kepercayaan publik kepada beliau. Hmm. Ya, belum KKP selesai, ATR BPN belum selesai, muncul lagi kasus yang kelangkaan LPG. Ini sangat kita sayangkan. Alhamdulillah tadi malam baik Pak Bahlil maupun dari Pertamina sendiri dipanggil, termasuk Bang Dasko dipanggil, akhirnya siang ini mengeluarkan kebijakan baru, dikembalikan seperti semula, ya. Jadi Hmm. maksud saya gini, Bang, sesuatu yang menjadi haknya masyarakat kecil jangan diganggu lah, ya, jangan Ya. dimainkan lagi. Seorang menteri itu wajib loyal kepada semua program-program kerja dan arahan dari presiden. Titik di situ. Ya. Jadi jangan dengarkan lagi arahan dari siapa-siapa kecuali dari presiden. Saya rasa gitu, Bang Saleh, ya. Ya, Kita dan ini berharap juga. besok-besok tidak ada lagi Ya. blunder dari masalah-masalah yang disebabkan kebijakan dari menteri-menterinya. Cara itu, Bang Saleh. Ya. Nah, selain itu, untuk membuat pangkalan, katanya pengecer mau dijadikan pangkalan. Kan tidak semua pengecer-pengecer kecil ini punya biaya atau modal untuk mendirikan sebuah pangkalan, karena itu kan ada aturannya. Ya Iya, kan? iya, Itu iya, yang Bang. pertama. Yang kedua, kalau masyarakat yang langsung belanja ke pangkalan dalam satu desa, tiap hari full rumahnya itu pangkalan dan itu juga tidak bagus. Ya kan? Dan ini memangkas rezeki yang lain. Karena karena harga gas di lapangan sudah sesuai dengan instruksi pemerintah. Nah, kecuali ada yang nakal, ya, misalnya ada pengecer yang nakal, dia naikkan gas LPG dengan harga yang tidak masuk akal. Nah, itu yang punya pangkalan itu kan bisa melihat, jangan kasih ya yang borong-borong itu jangan.
Nah itu yang harusnya diperketat, bukan diganti kalau menurut saya. Dan betul kata Dinda tadi, menteri ini harus paham. Ya para menteri harus paham keinginan Pak Prabowo, visi misi Pak Prabowo. Kenapa? Salah satu contoh ini masalah gas LPG 3 kg itu dihapus di pengecer, itu bisa merusak nama baik Presiden Prabowo. Padahal Pak Prabowo kan berpihak kepada rakyat. Nah ini rakyat kecil yang dihajar. Ah begitu. Dan menteri-menteri lain harusnya mengikuti kebijakan Pak Prabowo, bukan mengambil inisiatif. Bagaimana menurut Dinda? Ya itu tadi saya sampaikan Bang, kalau kami kecewa, kami marah itu wajar Bang, ya. Bang Saleh tahulah bagaimana perjuangan kami nih Bang untuk menjadikan seorang Prabowo jadi presiden ini Bang, bukan hal yang mudah dan murah Bang. Ya. Iya. Sampai hari ini kami masih meyakini Pak Prabowo itu punya komitmen jelas untuk bangsa dan negara ini, ya. Sementara menteri-menterinya ini kalau tidak loyal dengan pimpinan tertinggi di negeri ini sangat sulit sekali Bang untuk kita membuktikan ke masyarakat Bapak Prabowo memang yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terkait peraturan yang akan dirubahnya, yang boleh menjual LPG itu hanya pangkalan-pangkalan besar, tadi sudah direvisi Bang, sudah ada Hmm. petunjuk langsung dari Pak Presiden yang disampaikan oleh Pak Bahlil. Walaupun kemarin kita sama-sama tahu Pak Bahlil ini buat blunder, ya, buat blunder. Jadi perintah Pak Prabowo itu pengecer kecil pun bisa membantu menjual LPG. Karena nggak semua daerah itu dekat dengan pangkalan LPG, Bang. Ya, kalau yang di desa-desa itu, kalau harus beli di pangkalan besar, itu berpuluh-puluh kilo, Bang. Betul. Berjam-jam baru mungkin ketemu. Jadi hal yang tidak mungkin. Regulasinya nggak mungkin ketemu di lapangan seperti itu. Makanya diberikan kembali izin kepada masyarakat kecil, pemilik-pemilik warung untuk bisa ikut berjualan LPG. Walaupun nanti mungkin ada aturan-aturan yang harus mereka lakukan, itu kebijakan itu bolehlah supaya tertib ya, Iya, tidak ada iya. lagi pedagang yang nakal. Tapi saya kembali garis bawahi di sini Bang, jangan gas kecil, gas 3 kilo yang memang menjadi hak masyarakat kecil masih mau dimainkan lagi Bang, ya. Satu lagi Bang yang saya nggak mau terjadi ini. Iya, iya. Jadi kasus satu dimunculkan kasus baru untuk nutupi kasus yang lama Bang. Hmm. Dalam beberapa hari ini kan ini kan banyak kasus Bang. Dari kementerian-kementerian, dari KKP sudah buat rame. KKP belum selesai, munculnya sertifikat, berarti ATR BPN yang bermain, ya kan? Itu dua masalah belum selesai, muncul kasus LPG. Jadi kami, loyalisnya Pak Prabowo, kami nggak menginginkan kejadian seperti ini, Bang. Kami malu kalau masalah LPG saja Hmm. membuat nama baik Pak Prabowo ini menjadi buruk, Bang. Itu kita nggak mau, Bang. Ya, Iya, iya. jadi ada instruksi dari Presiden, juga tadi disampaikan oleh Direktur Pertamina Pak Simon ya, dan Pak Bahlil bahwa regulasi untuk penjualan LPG dikembalikan seperti semula. Mungkin aturannya saja yang akan dibenahi, Bang. Supaya apa? Penjualan juga terpantau dan penjualnya terdaftar. Nah, saya rasa Iya. itu, Bang. Jadi mudah-mudahan 2-3 hari ke depan tidak ada lagi kasus LPG susah lah. Di Iya karena Pamulang kemarin, Bang. ah Di Pamulang kemarin ada satu ibu-ibu yang karena kecapean berdesak-desakan rebutan LPG sampai mati, Bang. wah. Hmm. Bayangkan saja di Pamulang, Banten, Bang. Pamulang, di Tangerang, Banten ya. Itu Hmm. ibu-ibu. Ada yang sampai meninggal karena kecapean antri LPG. Nah, ini kan miris, Bang. Nggak boleh terjadi. Karena kasihan Pak Prabowo ya. Dan saya Ya. perhatikan masih banyak kementerian-kementerian yang berjalan sendiri tanpa mengikuti arahan dari Presiden. Itu yang kita harus kritisi, Bang. Cara Iya. itu, Bang Saleh. Kalau saya mendengar bahwa Pak Bahlil itu dalam rangka untuk supaya tidak ada permainan harga di tingkat pengecer. Itu alasannya, kan gitu. Karena pemerintahnya bisa mengontrol di pangkalan. Nah, itu ini tentunya mungkin tidak bisa dihindari di beberapa tempat. Maka sebaiknya kita minta bantuan netizen juga. Jadi kalau ada Boleh, harga Bang. Tapi kalau LPG di pendapat saya, Bang pengecer Saleh, tinggi dipiralkan. Gitu. ah, tapi Bang Saleh,
ya, justru dinaikkan harganya oleh pengecer itu sendiri karena langkanya atau susahnya untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kilo tadi, Bang. Oh gitu. Itu makanya dimahalkan. Oh, berarti Kalau itu gampang mencarinya, gampang mendapatkannya, nggak mungkin mahal, Bang. berarti kota mungkin. Nah, itu Mungkin itu ada kota di pangkalan itu kurang dengan jumlah penduduk setempat kali. oke. Kalau itu sih regulasi caranya, Bang. Itu bersifat administrasi kan, Iya, administratif iya. kan. Kita boleh lah ibu-ibu mau beli LPG harus pakai KTP boleh. Tapi kalau yang pengecer kecil-kecil itu, Bang, saya rasa yang beli LPG itu orang-orang sekitarnya saja kok. Betul, paling Contohnya untungnya seperti Pak Abang. 1.500 sampai Lah 1.000 iya, yang untungannya itu. kalau yang pengecer kecil, Bang, itu kan di tengah perumahan, di tengah kampung, ya nggak? Iya, Rata-rata kenal dengan lingkungan situ. Nggak mungkin satu orang sampai membeli 10 tabung LPG, kan nggak mungkin juga. betul, betul. Kecuali kalau kita ngepul, ya, agen, ada warung kecil lagi, beli 10 atau 20 tabung untuk dijual lagi, ya boleh-boleh saja, Bang. Ya, jadi alasan yang disampaikan Pak Balil bahwa ada toko atau kios yang markup harga sampai satu tabung gas LPG 3 kilo sampai 25.000, itu pun dikarenakan apa? Susahnya mereka mendapatkan LPG, Bang. Oh, Nah, jadi itu jadi intinya satu, Bang. Saya nggak mau ini terjadi terus-terusan terjadi karena apa? Sehebat apapun program kerja Bapak Prabowo, kalau tidak didukung oleh menteri-menterinya yang profesional, hanya omong kosong, Bang. Ya, dan tuh. ini akan memperburuk citra Pak Prabowo. Jadi saya berharap tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Dan satu lagi, Bang, saya merekomendasikan menteri-menteri yang nggak loyal, Bang, yang tidak mengikuti arahan dari Pak Presiden, dicopot saja, diresapel saja, itu lebih baik, Bang. Iya, iya, iya. Lebih baik kita membuang satu dua orang, tapi demi kebaikan untuk bangsa dan negara, demi utuhnya NKRI, dan demi bagusnya sebuah kabinet. Saya rasa itu yang lebih tepat, Bang. Oke, mantap. Mudah-mudahan tidak terulang lagi yang begini-begini atau yang lain. Karena juga sempat heboh kemarin-kemarin juga masalah makan bergizi itu. Katanya di wilayah mana kah itu? Wilayah tertentu makanannya pakai lauknya pakai apa itu? Belalang. Sama ulat. Allah Akbar. Itu juga ramai itu Ya kemarin sempat itulah, kemarin. Bang. Sampai dia Makanya bilang, ya udahlah Pak Menteri aja dulu yang coba itu lauknya pakai belalang sama ulat, termasuk anggota DPR RI. Akhirnya begitulah masyarakat. ya itulah, Bang. Makanya kita ini, Bang, kita ini miris, prihatin, Bang, Bang. Sekarang Bapak kita sudah di presiden, tapi masih banyak pihak-pihak lain yang bekerja masing-masing, Hmm, kepentingan masing-masing gitu loh. Jadi kasihan lah Bapak Prabowo ini yang sudah begitu tulus menghabiskan energi, pikiran, tenaga dan uangnya untuk kemajuan negeri ini. Kalau masih dimain-mainkan seperti ini, terus terang aja, Bang, kami loyalis, pendukung sejatinya Pak Prabowo dari tahun 2008, Bang, hmm. sampai hari ini tidak pernah berpaling hati. Kami marah, Bang, kami kecewa, Bang. Ya, Oke, kami marah dan kami kecewa. oke, Nah, Dinda. karena kami, Mudah-mudahan menteri-menteri ke depan menjalankan semua visi misi Pak Prabowo dan tidak menyakiti hati rakyat ya dengan hal yang sepele. Itu sementara perbincangan kita Dinda ya terkait LPG. oke, Bang, tadi maaf itu, Bang, karena saya kebetulan tinggal di pinggir jalan, jadi agak berisik tadi, Bang. Ya, Oke, oke.